Pertanyaannya, customer mau balik lagi nggak? Enggak, karena dia masih berpikir produk. Beralihlah berpikir customer. Yang dibutuhkan customer itu apa? Oke, kenapa customer mau datang ke kita? Ini nanti ada lagi kan, saya buka satu lagi. Harus habis soalnya. Kata panitia harus habis. Jangan dong, jangan ditambahin dulu, jangan ditambahin dulu. Oke. Kenapa disebut customer? Itu adalah orang yang sudah beli dan mau balik lagi. Kalau belum beli namanya target, masih target sama orang mana? Targetnya di sana, berarti bukan bagian kita. Kalau customer sudah bagian kita. Oke. Supaya customer mau, nah ini ilmu mempengaruhi. Pertama kali untuk orang mau beli ke kita dan mau beli lagi adalah bangun trust. Apa itu trust? Yes. Tepuk tangan buat yang jawab. Ya, jadi gini, konon katanya kalau tepuk tangan itu bikin nggak itu ya nggak stroke ya. Iya, jadi kalau tepuk tangan kencang di sini ada saraf-saraf. Kalau tepuk tangannya emble ya, jangan sampai itu berjalan, jangan sampai. Silakan tepuk tangannya kencang. Dulu katanya gitu. Saya juga nggak tahu, saya belum pernah riset soalnya. Sudah iklannya? Selesai. Setelah bangun trust, maka ciptakan. Gak apa-apa ya, pakai bahasa bisnis dulu. Nanti saya uraikan. Setelah ciptakan lead, baru trial, closing. Terakhir jika lead belum tumbuh, tetap bangun trust. Jika trial closing belum sukses, bangun trust. Business is trust. Bisnis itu tentang trust. Trust itu dibangun, bukan mak berduduk, gitu kan? Bukan, trust itu dibangun. Ciptakan nih, kebutuhan itu bisa diciptakan. Yang punya bolpen, maaf Bu, boleh saya pinjam bolpennya? Bu, coba Ibu jual bolpen ini ke saya, tawarkan gimana, yang paling bagus. Ada yang mau coba tawarin bolpen ke saya, supaya saya mau beli? Yang BA3, BA2 bisa. Bukan gitu caranya. Kayaknya belum punya bolpen, saya punya spidol. Ya gimana? Oh saya baru spidol. Oh gitu, mohon maaf saya sukanya spidol. Tinggal lagi kan? Ada yang mau coba? Ya. Namanya siapa Bu? Bu Afi, oh Bu Afi, tahu buat Bu Afi? Oh Mbak ya Mbak, saya di blog ini. Mbak. Iya, saya udah diancam Masya Allah, baru ini kan saya diancam Masya Allah. Gimana Mbak? Ya, bagus sih. Maaf, saya nggak tertarik. Itu produk, Mbak masih menawarkan produk. Ada lagi? Tadi masnya hampir kena. Ya, gimana? Mbak siapa namanya? Oh ini juragan nasi penggel tanpa kolesterol ya. Tepuk tangan buat anti kolesterol. Masih produk. Ada lagi? Ada lagi? Mbak Sari mau nyoba? Nggak jadi ngambek, ceritanya ngambek, nggak apa-apa. Tepuk tangan buat Mbak Sari yang ngambek. Gak apa-apa, saya Mbak Sari dan teman-teman alumni biasa kayak gini kan. Nanti jenengan jadi alumni kayak gini biasa. Anggap aja karena materi udah selesai, berarti udah alumni harusnya ya. Calon alumni. Ada yang mau nyoba lagi?
Ayo dong, tawarin dong. Ini hampir. Ayo coba. Oke. Tawarkan, kalau mau nawarkan adalah yang nggak punya. Dan megang sesuatu yang dibutuhkan. Contoh misal gini. Berarti nggak punya kan? Bu, bisa tuliskan nama saya di buku itu. Nggak ada pulpen? Oh, saya punya. Silakan beli. Paham kan? Tawarkan, dia udah ada sesuatu yang dimiliki dan ada sebagian yang belum dimiliki. Kasih bangun nih bahwasanya dia butuh menulis nama saya dan nomor HP saya. Munculkanlah nih tersebut nih. Mau beli? Mau, karena kepepet. Dulu kejadian itu pernah saya lakukan di stasiun Senen. Stasiun Senen belum seperti sekarang. Namanya bolpen itu rebutan hilang. Saya bilang, Bapak butuh bolpen? Oh, nanti dulu. Bapak beli kalau mau. Serius. Saya kalau dulu masih di Jakarta, saya kuliah di Jogja, kadang naik kereta, kadang naik pesawat. Kalau naik kereta, saya bawa bolpen memang satu slot, saya jual satunya 5.000. Gak mau ya udah ngantri aja. Akhirnya mau. Kalau udah beli 5.000, kira-kira dipinjemin ke orang nggak bakal lah. Karena ya masa saya beli 5.000, kamu minta gratis, beli lagi aja itu kemasnya. Laku 5.000, laku 5.000. Karena dulu itu memang misi itu kan form kan, ya sekarang kan. Saya pernah lakukan itu, benar-benar dalam hati saya, ya Allah, kayaknya soal duit saya udah makmur dari Astra. Oh iya mau melakukan itu, karena seneng. Saya pernah juga ngelakuin ini di Kopeng, tahu Kopeng kan? Ada kebun stroberi, milik Pak Lurah Swanting. Saya masih ingat banget itu. Saya mau ke Solo Tigo, saya via Kopeng, saya parkir, pakai motor saya Mega Pro, sekarang masih ada itu, The Legend. Saya parkir, saya bilang gini, Bu, maaf Bu, boleh saya melihat Bu, saya dari UI Bu, saya masih dari UI S2, nah saya tertarik kayaknya kebunnya sangat bagus, boleh Bu? Oh Mas, silahkan masuk Mas. Padahal jelas di depan masuk bayar 15.000. Saya udah diminta masuk gratis. Oke. Bu, ini stroberi jenis apa? Oh ini, dia menjabarkan suruh nyicipin saya. Satu jenis saya makan, ganti lagi jenis makan, saya kenyang. Bu, cukup Bu. Oh enggak Mas, itu di sana ada jamu kristal. Gimana Bu? Saya dipetikin, suruh nyicipin lagi. Ya kan? Tadinya saya mau beli 1 kilo, 60.000 mahal. Saya bilang gini, Bu, saya rencana mau beli 1 kilo Bu. Namun box motor saya nggak muat, setengah kilo dulu boleh ya Bu? Karena dalam hati saya, karena sudah kenyang tadi. Saya pernah ngelakuin itu dalam hati saya, ya Allah kok dulu kayaknya. Dan itu full alami, spontanitas. Jadi sekali lagi, kenapa ibu itu mau ngizinin saya masuk bahkan gratis, bahkan suruh nyicipin? Yang lain penting kan bayar, dikiloin kan? Saya suruh nyicipin. Ada sekitar 12 atau 13 jenis stroberi. 13 stroberi kan lumayan kan, kenyang kan, yang gede-gede loh. Dan itu saya pernah ngelakuin itu. Maksudnya apa? Trust, bisnis itu tentang trust. Di belakang ada Pak Direktur kita punya satu distributor yang luar biasa. Kita hampir tiap hari pakai, ya kan? Sikat gigi, dari Mas Adit lagi, ya kan? Sabun, Mas Adit lagi. Muncullah pesaing yang mengatakan apapun yang kamu bikin, aku bikin. Unilever bikin apa, Wings bikin apa, ya kan? Indomie muncul, bisa nggak muncul. Apalagi muncul, dia muncul. Itu keren banget Wings juga ya. Itu pesannya Mas Adit. Kenapa? Apanya kalau mirip? Saya bonus. Oh, tambah piring. Sorry, telinga saya terlalu kurang sensitif. Kalau suara cewek yang ngomong, iya. Oke, sekali lagi. Untuk awal jualan, tenaga yang digunakan untuk membangun trust mungkin butuh tenaga besar. Kalau dari 100% bisa jadi butuh tenaga 40%. Lalu ciptakan lead 30%, mulai trial closing 20%, closing mungkin hanya 10%, di total 100%.
Analoginya gini, jika ada 40 orang yang kita dekati, ada kemungkinan trust itu terbangun dan mulai ada gambaran dia memiliki atau bisa dibangun kebutuhannya 30% atau berkurang 10%-nya. Lalu ini trial closing ini maksudnya sudah mulai menawarkan produknya, ya. Jadi jangan betul, Mas mau beli oyek saya, nggak lagi ya setelah BA oke, Mas gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak? Baik. Misal seperti itu. Bangun trust dulu. Oke, ciptakan nih. Kalau misal jualan oyek atau jualan apa? Produk siapa yang mau jadi sampel? Oh, oyek juga. Udah lanjutin aja. Oyek. Oyek itu manfaatnya untuk apa, Pak? Kolesterol? Oh, bukan. Oh, oke. Kadar gulanya rendah gitu ya. Berarti marketnya untuk mereka yang beresiko terkena sakit, masukin kata beresiko. Karena kalau ngomong orang yang kena diabetes sedangkan dia hanya mohon maaf overweight namun belum bisa marah, berarti Bapak ada kemungkinan beresiko. Sehingga Bapak saya sarankan nih mengkonsumsi salah satunya oyek. Nah Pak, jika Bapak ingin oyek yang higienis, yang bersih, saya punya nih Pak tempat untuk belinya. Maka orang akan nanya, di mana? Berarti need itu sudah terbentuk, menawarkan produk sudah tepat, ya kan? Maka ada kemungkinan closing. Seandainya orang itu nggak jadi beli, tetap dibangun trust. Ya, saya tanya di sini, nomor HP siapa yang menyimpan nomor di atas 1000? Angkat tangan. Wis. Itu 2. Bahasanya gak usah ikut-ikutan. Biar 2. Masih kurang ilmunya. Angkat tangan. Di atas 1000. Di atas 2000. 3000. Oke, mantap di 2000. Gak apa-apa. Tingkatin ya minimal 5000 lah ya. Kalau sudah 5000, kalau mau posting di WA nih ya, tolong sekali. Posting di WA, jangan sampai WA-nya kayak bening titik-titik ya. Gak ada yang buka, percaya. Saya nanya, yang posting di WA, yang melihat di atas 100 orang angkat tangan. Oke, 200, 300, 400, 500, 600. Oke, mantap, 500 masih bagus. Ya, syaratnya posting boleh di WA, namun diatur, ya, diatur minimal continue. Biasanya orang kalau udah baca WA saya dia akan penasaran sampai terakhir. Awal, habis ini Mas Haris mau nulis apa nih? Kedua, habis ini mau nulis apa nih? Ketiga, habis ini terakhir cuma gambar kopi. Nah, oke. Cara ini jenengan pakai, saya yakin gak akan kiri lah insya Allah. Trust itu sangat penting. Ya, bangun trust, ciptakan. Ini dibangun, bukan milih wong sing butuh. Ciptakan kebutuhan. Seperti tadi, bukan saya minta, dia punya kertas. Saya tanya, Bu, bisa minta tolong tuliskan nomor HP saya dan nama saya. Saya nggak ada pulpen, silahkan beli. Saya ada. Sebenarnya tadinya kan nggak butuh, saya ciptakan jadi butuh. Baru saya tongolkan trial closing. Belum tentu ibu itu mau beli pulpen saya. Kan belum tentu kan? Kalau jadi dia tetap bangun trust, kalau closing jadi dia tetap bangun trust. Kalau sudah closing bangun trust lebih enak lagi. Bangun trustnya, trust, ciptakan need-nya, need, trial closingnya, closingnya. Jadi trial trustnya itu hanya mengeluarkan tenaga 10%, need-nya bisa menghasilkan 20%, trial closingnya bisa 30%, jumlah closingnya lebih banyak.
Kok bisa mas? Bisa. Analogi sederhana. Jika Bapak Ibu, teman-teman ikut BA, menghasilkan sesuatu yang menambah value dari Bapak Ibu. Ingat, saya mengatakan value. Ya. Bapak Ibu akan bercerita baik nggak tentang BA? Persis seperti Bapak Ibu jualan. Walaupun yang di sini ngumpul mungkin ada berapa presensi? Absen. Presensi sampai mana? Oh, berarti di sini dia terpukul dengan saya. Oh, di bawah 50. Masa? Di bawah 50? Sini belum. Nah, sini belum. Jadi gini, saya tadi dari belakang kan, Pak Direktur bilang tepuk tangan buat Mas Heri, saya ke depan. Saya balik, saya lihat sisi kiri ibu-ibu cantik bermuka sendu, ya kan? Yang kanan juga bermuka sendu. Sendu itu apa? Senang duit. Benar-benar sendu. Namun ketika ditanya di BRM, apa visi Bapak Ibu malam melankolis? Saya ingin sebutin 100 miliar di akhir tahun gitu. Kenapa nggak berani sih? Ketika melihat mukanya sendu itu tentang angka kan? Ketika disebut fisik nggak berani nyebutin angka. Coba bikin visi yang kecil, baik angka gitu. Jualan intinya dapat duit kan? Dapat free cash kan? Bukan dapat cerita kan? Apalagi cuma dapat cerita, saya pernah punya bisnis ya kan, mendingan gak punya bisnis gak apa-apa, yang penting punya duit, iya kan? Oke, berapa? Ada berapa jumlahnya? Belum ketemu? Banyak ya, lebih dari 2 itu banyak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya bukan lagi khotbah, silakan nanya. Yang nanya saya doakan hajatnya kabul. Belum amin, nanya aja belum. Ya, yang mau nanya? Ini antara mudeng dan mubeng. Mudeng apa mubeng? Mubeng ya? Mudeng apa mubeng? Ayo, nanya. Gak nanya, saya berhenti. Yuk. Oke. Saya balik ke sini ya, satu lembar lagi harus ada nanya. Kalau enggak, udah jam 3, berarti emang udah selesai ya? Masa dia udah selesai ya? Di jam 3? Kurang. Materinya sebenarnya masih banyak ini, marketing itu materinya kata pengantar ini. Oke, saya ulangi lagi. Business is need itu diciptakan. Ya. Lalu trial closing itu dikeluarkan saat need itu sudah terbentuk. Sehingga kemungkinan closingnya pun besar. Jika sudah closing, tetap follow up. Kan closing itu tetap trust, ya kan? Follow up sehingga tenaga yang digunakan untuk memfollow up yang sudah closing itu lebih mudah untuk menciptakan lead berikutnya. Bapak Ibu kalau masuk ke dalam Indomaret, meskipun atau Alfamart sudah ngambil barang, ya di kasirnya bilang apa? Enggak, setelah ngambil barang mau bayar nih ke kasir, bilang apa? Mau sekalian Ibu dengan kata sekalian itu adalah dia sadar untuk masuk ke trial closing. Ingat, kata sekalian mau sekalian Ibu ngomong lagi ngomong bisa tuh dapat 2. Ngomong loh Bu, iya kenal lagi. Akhirnya apa? Yang tadinya beli beras sampai beli macam-macam tuh. Ada roti lagi, diskon, ada apa yang pulang. Belum lagi anaknya gitu kan. Anaknya ngeliat apa ciki beli, citos beli. Karena Indomaret dan Alfamart itu udah bayar riset. Kasirnya masuk selalu di sisi kanan. Jadi kalau saat ini punya toko offline, kasirnya sebelah kiri, ya kalau kurang laris mohon maaf. Dia untuk buat satu leg
jadi Indomaret Alfamart itu lebih dari 30 miliar loh risetnya. Kebutuhan pokok diletakkan di mana? Kenapa orang beli beras ujungnya barangnya beli macam-macam? Lewat pintu itu dipakai. Orang mau masuk ke Indomaret Alfamart dianggap dia punya trust. Dengan logo itu prepare ya kan? Baru need-nya itu mulai tercipta. Ciptakan need, beli satu akhirnya beli 5. Sudah itu pun masih ditawarin, mau sekalian nih, lagi masa promo nih. Akhirnya apa? Closingnya banyak, ngucapin terima kasih. Sekarang ada TikTok juga, diviralin. Ada pegawai Indomaret yang cantik, Alfamart yang cantik, gitu kan? Makin viral, dicari ini di mana? Orang-orang datang belinya apa cuma pengen mandang gitu kan. Oke, di sini ada pertanyaan? Saya lanjut nih. Lanjut apa cukup? Ada yang nanya. Gimana? Bisa direkam nih, aduh bahaya ini. Gak apa-apa, tapi golden money management gak boleh direkam. Oh iya. Gini Mas Haris, tadi disampaikan bisnis adalah trust itu ya. Terkadang orang yang kita percaya ini teman ya. Terkadang kita bisnis dengan teman itu malah kadang dimanfaatkan, kadang teman tidak mau dijadikan target market atau jadi pertanyaan ada 2, gimana caranya supaya membangun kepercayaan dengan orang yang baru kita kenal dan bagaimana caranya supaya teman kita yang sudah saling percaya tidak memandang sebelah mata bisnis kita atau supaya teman kita bisa bermitra atau menjadikan ya setidaknya gelem dijadikan target market lah kayak gitu. Ini Terima kasih. Bapak Pak Sis ini pengen jualan tapi nggak mau capek. Ada pepatah gini Pak, saat kita kere, temen pun gak akan percaya buaya manis kita gitu. Betul. Tapi saat kita kaya kentut aja merdu katanya gitu. Ada yang bilang gini juga, sebenarnya kita kalau mau belajar ke sahabat Rasul misalnya, saya itu mengidolakan 2 sahabat Rasul ya, Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan. Sampai kalau saya aja tulisannya Show me the market Abdurrahman bin Auf. Kita ambil pelajaran dari beliau. Pada dasarnya beliau jualan sama teman apa sama orang yang gak dikenal? Orang yang gak dikenal dulu Pak. Saat kita kaya teman baru ngomong, jualan apa sih? Itu udah sunatullah. Iya kata. Jadi kalau memang ada teman yang memang gak mau, itu bisa jadi belum layak jadi target market. Belum, bukan tidak. Kenapa? Saat bangun trustnya, itu trustnya kita teman. Bisnis is bisnis, teman is teman. Bayangin Pak, saya mau beli produk ke Bapak. Pak, pasti saya beli ya. Harganya berapa? Harga temen ya Pak. Nah kadang kayak gitu tuh. Kira-kira Bapak jawabannya apa? Mau nggak saya kasih tahu jawabannya? Gimana Mas? Teman saya beli ke saya misalnya spidol. Chris, lu jualan spidol? Iya. Ya, gue beli ya, harga teman. Oke. Lu kan teman gue nih. Gue kan jual lu dengan harga teman. Lu mau berapa gue kasih? Hanya saja, lu kan teman gue. Gua kemarin ke pom bensin, ya ngisi bensin untuk beli ini produk habis 300.000. Lu temen gua nih, bayarin ya. Karena ini harga teman. Ceritain aja yang itu semuanya sampai dia itu mikir. Itu saya pernah lakukan kayak gitu. Saya pernah lakukan itu. Maksudnya apa? Kita kenapa sering, mohon maaf, yang muslim itu sering pribumi atau muslim itu sering kalah dengan, mohon maaf, dengan yang melihatnya kurang jelas. Kenapa? Karena orang Cina bisnis is bisnis. Beneran, saya itu 4 tahun hidup dengan orang Cina. Sama orang Cina tersebut tak ambil emak. Orang Protestan, anaknya Katolik, produk ekstrim. Tiap malam minggu saya kadang ngobrol dengan dua pendeta. Emang itu circle saya waktu itu di Jakarta. Bagi saya nggak masalah saya amatin nih orang kok bisa cepet kayak gini. Cina juaranya juara pun kurang 1.000 ya ditagih 1.000. Setelah 1.000 dibalikin ya nggak apa-apa, saya traktir kamu 15.000 nggak apa-apa. Sampai sebegitunya.
So paling simpel supaya nggak membebani otak kita nih sebagai UKM ya. Kalau orang itu udah nggak mau beli, simpel aja. Oh bukan targetku. Oh nggak levelnya kamu beli produk. Kayak gitu aja. Simpel kan? Jadi nggak usah dibikin musik. Masa ada 277 juta penduduk Indonesia, hanya kita galau satu orang, ya elah. Nggak level kan? Market itu sangat luas. Sangat luas. Jadi kembali lagi Pak Sis, ketemu orang model kayak gitu, dalam hati itu bukan aja, lu bukan market, atau lebih naikin lagi, oh lu nggak level dapat produkku, karena saya yang melayani orang-orang yang levelnya nggak kayak lu. Enak kan? Kita menang lagi, Rik, jangan dicapi, kan bisa jadi suatu saat bisa jadi target kita, kan? Gitu. Jawab Pak? Siap. Oke, Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Pak, setelah ini kalau masih nanya ini gak saya jawab loh ya. Ya, kalau ujung-ujung nih WA, Mas, saya mau nanya masih tentang ini, gak saya jawab. Kenapa? Tak suruh nanya gak mau. Saya istirahat ditanyain. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih tentang ini? Ayo, 1, 2, 3, yakin? Saya lanjut.